Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Dan sekarang kita akan bahas mengenai She-Hulk episode 8 yang membuat kita terkejut. Dan juga kita sebagai fans Daredevil akhirnya kita bisa melihat Matt Murdock alias Matt Murdock kembali di MCU sebagai Daredevil kembali. Karena sebelumnya kita udah tahu bahwa dia udah berperan sebagai Matt Murdock alias Daredevil di Marvel Netflix selama 3 season, ditambah lagi dengan series The Defenders. Dan sekarang dia mengulang kembali perannya sebagai Daredevil setelah Spider-Man No Way Home. Akhirnya dia muncul dengan suit, yellow suitnya di She-Hulk episode 8 ini. Dan kita akan breakdown semua adegan dan juga plot ceritanya seperti apa. Jadi buat kalian yang belum nonton She-Hulk episode 8 ini, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk She-Hulk episode 8 gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai She-Hulk episode 8. Frogman alias Eugene Petilio mengabarkan bahwa dia tengah gagal melakukan aksi superheroiknya dikarenakan kostumnya rusak dan juga jet di kakinya, sehingga dia memutuskan untuk menyewa She-Hulk sebagai pengacaranya untuk membereskan kasusnya dan minta pertanggungjawaban atas orang yang membuat kostumnya, yaitu adalah Luke Jacobson. Yang awalnya di She-Hulk dia merupakan adalah orang yang membuat kostum Jennifer Walters untuk perannya sebagai She-Hulk dan juga gaun untuk pesta pernikahan temannya Lulu di episode 6 yang lalu. Nah, buat yang belum tahu, Frogman alias Eugene Petilio pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel Team Up issue nomor 121 yang dirilis pada tahun 1981 silam. Eugene Petilio adalah putra Rosie dan juga Vincent Petilio, yaitu adalah seorang ilmuwan gila yang punya otak kriminal dan suka melakukan aksi kejahatan dengan kostum kataknya. Nah, setelah suaminya masuk penjara karena kejahatannya, akhirnya Rosie harus mengambil tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun sebagai satu-satunya orang yang mencari nafkah di sana, dia bersama putranya itu adalah Eugene menjalani kehidupannya yang baik dan juga mereka tidak menghadapi krisis keuangan sama sekali sampai akhirnya Rosie ibunya ini meninggal dunia karena penyakit kanker. Nah, setelah kematian ibunya, Eugene harus mengambil pekerjaan paruh waktu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya fokus dengan studinya. Lagi-lagi Pak ya, pada suatu hari dia menemukan kostum dari lemari ayahnya yang biasa dipakai Vincent saat melakukan aksi kejahatan di masa lalu, dan dia menggunakan kostum yang berbentuk seperti katak. Nah, setelah dia mendapatkan kostum ayahnya, Eugene mencobanya dan mengambil idenya sebagai Frogman, dan dia bersumpah untuk membersihkan reputasi keluarganya dalam memerangi aksi kejahatan. Nah, ada yang berpindah kepada She-Hulk yang merasa tidak enak untuk melawan orang yang sudah membuatkan kostum dan gaun untuknya, dan akhirnya Luke Jacobson mengetahui hal tersebut dan berasa dikhianati, dan akhirnya dia setuju untuk melawan si She-Hulk ini dalam pengadilan. Karena si Jacobson ini merasa bahwa selama masa karirnya dia tuh nggak pernah merasa membuat kostum yang asal-asalan dan juga tidak ada satu pelanggan pun yang komplain terhadap dirinya. Nah, pada saat pengadilan, She-Hulk bersama kliennya itu adalah Eugene Petilio bersaksi di depan para hakim untuk melawan Luke Jacobson dengan pengacaranya yaitu Matt Murdock yang berasal dari Hell's Kitchen untuk membenarkan kebenaran tersebut, dan ternyata terbukti benar bahwa semuanya itu adalah kesalahan Petilio sendiri karena dalam desain kostum Frogman tidak ada jet di bagian kaki, dan terbukti benar bahwa jet yang ada di kaki Petilio itu adalah tambahan sendiri dari Petilio. Dan akhirnya kasus pun dibenarkan oleh Jacobson dan juga Matt Murdock di persidangan. Nah, menarik lagi kalau kalian perhatikan di pengadilan tersebut, Matt Murdock mengatakan sesuatu soal perjanjian Sokovia yang pernah menjadi inti masalah di Captain America Civil War, dan juga Matt tahu bahwa Petilio berbohong memberikan kesaksian palsu kepada hakim. Nah, dia tahu karena dia bisa mendengarkan detak jantung yang ada di dalam tubuh Petilio. Nah, inilah yang menyebabkan Matt Murdock menjadi pengacara hebat di Hell's Kitchen dengan kemampuan ekolokasinya yang sangat tajam sehingga dia tahu lawannya apakah itu berbohong atau tidak, dan ini udah diperlihatkan dalam versi Marvel Netflix ya. Nah, setelah itu Jen yang sedang nongkrong di bar bertemu dengan Matt Murdock dan mereka saling cerita bahwa mereka itu sama-sama seorang pengacara, dan dia mengatakan bahwa Matt ini berasal dari Hell's Kitchen, tapi dia tidak memberitahu dari firma hukum mana dia berasal. Tapi sebenarnya kalau kita sambungkan lagi dengan versi Marvel Netflixnya, yang dimana Matt Murdock ini adalah seorang pengacara dari firma hukum yang dia dirikan sendiri bersama rekannya, itu adalah Foggy Nelson dan Karen Page, dan nama itu sudah diresmikan di
Daredevil season ketiga, itu adalah Nelson and Murdock. Dan memang firma hukumnya ini sangat sepi klien Pak ya, dan tidak ada penghasilan yang benar-benar besar. Nah, dengan selanjutnya Matt Murdock dan Jen akhirnya berpisah, dan ternyata mereka bertemu di tempat yang sama sebagai alter ego mereka masing-masing, yaitu Jennifer Walters sebagai She-Hulk, sedangkan Matt Murdock sebagai Daredevil dengan kostum kuningnya. Nah, buat yang belum tahu ya, alasan kenapa kostum Daredevil di MCU pakaiannya kuning dan gak seperti yang ada di Marvel Netflix itu dikarenakan MCU Disney mau mengambil latar cerita yang ada di komik Daredevil issue nomor 1 yang ditulis pada tahun 1964, yang dimana kostum kuning ini dipakai oleh si Matt Murdock sebagai Daredevil untuk menghormati mendiang ayahnya, itu adalah Jack Murdock, yaitu seorang petinju terkenal yang terbunuh oleh seorang mafia yang bekerja untuk Kingpin. Nah, dengan selanjutnya ketika She-Hulk ini baru tahu bahwa Eugene Petilio dikejar oleh Daredevil, dia memberitahunya bahwa sebenarnya Petilio lah yang bersalah di sini, dikarenakan dia telah menyandera Luke Jacobson untuk membuatkan kostum baru untuknya karena dia masih nggak terima soal kekalahannya di pengadilan tersebut. Akhirnya singkat cerita, Daredevil dan She-Hulk memutuskan untuk bekerjasama menghadapi Frogman. Dan coba kalian perhatikan ketika si Daredevil ini mengatakan I am Daredevil, sekilas terdengar ada musik opening dari Daredevil versi Marvel Netflix ya, untuk memberikan kesan callback bahwa sebenarnya aktor Charlie Cox kembali lagi berperan sebagai Matt Murdock alias Daredevil. Tapi ketika gue melihat adegan Daredevil di sini, waduh, sekilas gue langsung astaga, kok jadi lawakan gini ya. Mohon maaf nih. Padahal dari pernyataan Charlie Cox sendiri udah mengatakan bahwa formulanya sebagai Daredevil akan tetap seperti formula Dark seperti yang pernah kita lihat di Marvel Netflix awalnya. Tapi kok dia jadi lawak gini Pak ya? Well, karena mungkin formulanya ikut She-Hulk Pak ya, karena peran sebagai Daredevil di sini literally hanya sebagai cameo doang dalam satu episode saja. Nah, ketika Daredevil dan She-Hulk memutuskan untuk bekerja sama, She-Hulk bertanya bagaimana mereka akan menyerang, dan Daredevil memutuskan untuk mengambil caranya sendiri, yaitu dengan silent attack, dengan ciri khasnya. Dan ketika gua ngelihat dia fighting itu masih brutal Pak, dan ini mengacu kepada Daredevil scene 1 yang ada adegan ketika dia itu menyelamatkan seorang anak kecil di sebuah lorong, dan ini angle-nya masih sama Pak, dengan vibe-nya sama banget. Oh my god, masih dipertahankan, dan juga ada banyak banget adegan callback yang ada di Marvel Netflix ya Pak. Jadi memang sengaja oleh Kevin Feige ini untuk memasukkan Daredevil di She-Hulk ini agar supaya kita sebagai fans Daredevil yang udah pernah nonton Marvel Netflix ya, wah anjir, ada banyak banget callback Pak. Dan buat kalian yang belum nonton Marvel Netflix, Daredevilnya sekarang udah tersedia di Disney Plus sebanyak 3 season, ditambah lagi crossovernya dia dengan para hero-hero Marvel Netflix yang lainnya, yaitu di series The Defenders. Jadi kalau kalian menonton, tontonlah, karena itu adalah satu-satunya series Marvel yang bener-bener dark parah seperti itu Pak, dan juga sinematik yang anjir Pak. Dan itu udah kita bahas di podcast gua bersama Ngelantur Indonesia, dan juga review gua selama 3 season. Itu kalian bisa cari di channel ini ada kok. Oke? Nah, akhirnya Petilio diserang oleh She-Hulk, dan dia akhirnya membebaskan Luke Jacobson dari belenggu Petilio. Dan akhirnya Luke Jacobson mengetahui bahwa She-Hulk udah menyelamatkannya. Akhirnya Luke Jacobson dan She-Hulk mereka berteman kembali, dan sebagai balas budinya, si Luke Jacobson akan menyelesaikan proyeknya udah disewa oleh She-Hulk sebelumnya, yaitu adalah dengan membuatkan gaunnya sangat mewah untuk si She-Hulk ini agar supaya dia bisa hadir ke sebuah terbesar keesokan harinya Pak, seperti itu. Nah, tak lama setelah itu, Todd yaitu adalah orang yang dari awal sange dengan She-Hulk Pak ya, langsung meminta She-Hulk untuk menemuinya karena dia mengatakan bahwa dia ingin menyewanya sebagai pengacara karena dia punya sebuah kasus yang harus dia tangani. Jadi kasus yang dialami oleh si Todd ini adalah bahwa dia telah membeli tombak Wakanda dari pelelangan dengan harga senilai $1 juta Amerika Serikat, dan dia mengatakan bahwa ada pihak lain yang berusaha untuk mengambil tombak itu darinya, padahal Todd sudah membayarnya dengan legal dan juga ada kwitansinya. Tapi She-Hulk ini menolaknya karena jelas di situ Todd hanya ingin mendekatinya dan juga literally nafsu lah ya, seperti itu Pak ya. Tapi di sini mohon maaf, gue juga curiga dengan karakter si Todd ini Pak, karena dari gerak-geriknya hampir sama seperti Josh yang ada di episode 7, di mana itu hanya ingin memanfaatkan si Jennifer doang. Akhirnya dia berhasil mencuri sampel darah She-Hulk dalam diri Jennifer Walters. Nah, pertanyaannya menurut kalian, apakah jangan-jangan Todd ini adalah agen rahasia yang bekerja untuk intelijensia? Karena bisa jadi, karena gue lihat dari awal slot kameranya aja tuh udah memperlihatkan bahwa si Todd ini kayaknya dia tuh perannya bukan hanya sampai situ deh. Kayaknya ada peran penting yang ada di seri She-Hulk ini untuk melibatkan Todd di seri She-Hulk ini Pak. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah Pak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu Jen dan Matt Murdock memutuskan untuk berciuman di apartemen milik Jen, dan mereka berdua pun tidur bersama. Nah, ini seperti yang ada di komiknya, di mana memang She-Hulk ini selalu tidur bersama banyak banget sekali lelaki, terutama para anggota Avengers
Avengers. Contohnya, dia pernah tidur bersama Thor, Iron Man, Star Fox, dari Thanos, bahkan dengan Hercules sekalipun. Jadi memang She-Hulk ini di komiknya memang sehorny itu, Pak, dengan para laki di Marvel Universe seperti itu, Pak, ya. Dengan singkat cerita, keesokan harinya, akhirnya Jen dan temannya Nikki bersiap untuk menghadiri sebuah acara yang bernama Pengacara Wanita Terbaik tahun 2022. Dan di situ, Jen melakukan breaking the fourth wall yang mengatakan bahwa apakah sensi ini akan memunculkan Red Hulk dan segala macam. Nah, memang rumor ini beredar di kalangan para fans yang mengatakan bahwa William Hurt pernah syuting untuk seri She-Hulk sebagai Red Hulk karena ada keterlibatan dengan intelijensia. Memang di komiknya, Red Hulk awalnya diciptakan dari hasil eksperimen pertama dari para member intelijensia dan menggunakan General Thunderbolt Ross untuk menjadi bahan percobaan mereka dengan mengambil darah Gamma Hulk dan akhirnya memasukkan ke dalam tubuh General Thunderbolt Ross, dan akhirnya dia berevolusi, dia bermutasi dan menjadi Red Hulk. Nah, apakah jangan-jangan gak lama lagi Red Hulk akan muncul di MCU, mengingat aktornya si William Hurt ini udah meninggal, dan kabarnya lagi si Harrison Ford, pemeran dari Han Solo di Star Wars Universe ini, akan masuk ke MCU untuk menggantikan peran William Hurt sebagai General Thunderbolt Ross. Apakah itu benar? Kita tunggu aja berita selanjutnya, Pak, ya, karena ini masih rumor banget lah, ya, seperti itu. Nah, dengan terakhir ketika She-Hulk ini menerima penghargaannya sebagai pengacara wanita terhebat, tiba-tiba ada suara dari Hulk King yang disamarkan, yang masih kita asumsikan bahwa pemilik dari suara ini adalah Samuel Stearns alias The Leader sebagai pemimpin dari intelijensia, dan dia mengatakan bahwa She-Hulk itu tidak perlu diberikan penghargaan dan dia hanyalah sebuah sampah, sambil dia menyebarkan semua aib tentang Jennifer Walters, mulai dari akun Tindernya sampai dia pernah melakukan adegan tidak senonoh dengan laki, dan itu membuatnya malu karena semua publik tahu tentang dirinya. Nah, dari mana Hulk King mendapatkan semua data-data ini? Data-data ini dia dapatkan dari agen rahasianya di episode 6, ya, dimana orang ini sudah mencuri semua data-data dari Jennifer Walters di HP-nya, Pak, dan dia menyerahkan itu semua kepada si Hulk King ini. Seperti itu, Pak, ya. Dan kita masih asumsikan bahwa Hulk King ini adalah si Samuel Stearns alias The Leader, karena dia hanya satu-satunya orang yang terobsesi sekali dengan darah She-Hulk. Dan juga itu kan udah diperlihatkan di film The Incredible Hulk, itu udah mengolesi semua darah-darah Bruce Banner di sana, Pak, untuk jadikan sebuah bahan penelitian. Seperti itu, Pak. Jadi kemungkinan Hulk King ini adalah The Leader itu sendiri, Pak. Seperti itu. Akhirnya setelah itu, ketika dia tuh udah lihat bahwa semua aibnya udah disebar oleh si Hulk King ini, akhirnya si Hulk mengamuk, dan di luar ternyata ada pasukan diodisi yang udah standby dengan membawa senjata mereka, sambil di belakangnya terdapat sebuah truk dengan meriam suara yang ini memang pernah digunakan oleh General Thunderbolt Ross untuk menghadapi Bruce Banner alias Hulk di film The Incredible Hulk ketika terjadi penyergapan di sebuah kampus. Nah, dia cerita akhirnya si Hulk yang udah dikepung oleh diodisi, dia mengangkat kedua tangannya yang menandakan bahwa dia akhirnya menyerah di depan para diodisi. Tak lama kemudian dia menghadap ke depan dan dia seperti terkejut melihat seseorang. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dilihat oleh She-Hulk ini? Apakah Josh yang selama ini telah menghilang, dan kita udah tahu ya bahwa Josh ini bekerja untuk intelijensia dan juga The Leader itu sendiri, atau jangan-jangan yang muncul di depan itu ada The Leader akhirnya menampakkan dirinya kepada Jennifer Walters yang tentunya akan diperankan oleh aktor yang sama, itulah Tim Blake Nelson yang pernah mulai debutnya di MCU di film The Incredible Hulk di tahun 2008 silam. Oke, Pak, ya, untuk review She-Hulk episode 8 ini menurut gua ini episode paling keren, dan gak cuma main fan service, karena juga aja Daredevil menurut gua di situ kok agak gini ya. Kok masalahnya, Pak, ya, si Charlie Cox ini udah mengatakan bahwa Daredevil yang akan muncul di MCU nanti itu akan benar-benar dark dan juga akan meniru formula yang sama yang ada di versi Marvel Netflix, ya. Makanya episode itu paling banyak, Pak, itu ada sebanyak 18 episode doang. Tapi di sini gua melihat kok dia banyak banget lawak, ya, dan juga ada banyak Daredevil yang senyum-senyum. Padahal yang gua lihat di Marvel Netflix Daredevil ketika si Matt Murdock udah pakai kostum Daredevilnya itu udah brutal, Pak, udah brutal. Dia tuh udah gak banyak lawak, dan juga dia tuh adalah hero yang dark banget di Marvel. Kok dia jadi gini? Astaga, ya udahlah. Jujur aja gua agak sedikit kecewa sih dengan cameo si Daredevil di MCU ini, karena ya lagi-lagi Disney, Pak, merusak banget lo Disney. Astaga, inilah yang gua takutkan ketika mereka akan memasukkan Blade di versi MCU. Anjir, mereka apakah nggak bisa kan buat satu karakter yang dark gitu loh? Astaga, nggak yang menghancurkan semua sisi dark ke jokes bodoh lah. Kesel gua ngeliatnya semua, kesel banget gak? Karena gini, kita udah menonton Marvel Netflix ya, kita udah senang banget dengan tone dia segitu darknya, dengan permasalahan yang dihadapi bener-bener berat, dan juga kita udah tahu semua film-film Daredevil itu bener-bener bajingan semua. Dan di sini gua melihat astaga, ya lagi-lagi literally MCU, Pak, semua dibuat jokes. Astaga, ya udahlah. Tapi kayaknya dia sebagai jokes itu hanya di seri She-Hulk doang, ya. Mungkin di
film Daredevil Born Again nanti desainnya Pak ya, mungkin dia akan kembali dengan formula darknya, tapi tetap dengan kostum yellow suitnya Pak, seperti itu. Mungkin ya, kita nggak tahu lagi. Tapi yang jelas untuk episode 8 ini cukup membuat gua lumayan menghibur lah ya, seperti itu. Jadi kayaknya nggak yang terlalu ampas kayak episode 4, 5, 6, 7 apa sih. Tapi di episode 8 ini udah mengobati rasa kecewa kita bahwa Daredevil udah muncul di MCU, tapi lagi-lagi dengan tone versi MCU yang literally retarded motherfucker Pak. Astaga, apa sih? Ya itu menurut gua ya, karena gua udah menonton versi Marvel Netflix, jadi gua tuh merasa kayak dikhianati banget oleh MCU. Menurut kalian gimana yang belum pernah menonton Marvel Netflix dan kalian pertama kali melihat Daredevil di MCU? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan gue penasaran di akhir adegan itu siapa yang dilihat oleh She-Hulk ini? Apakah si Josh, kekasihnya yang telah lama menghilang dan dia merupakan anggota dari intelijensia, atau jangan-jangan di hadapan itu adalah si The Leader itu sendiri yang menampakkan dirinya? Bahwa kita udah tahu ya bahwa di acara tersebut kan ada suara Hawking, dan kita masih bisa asumsikan bahwa itu adalah suara dari The Leader alias si Samuel Stern. Kita nggak tahu Pak ya, karena kita masih diberikan pertanyaan begitu barbar. Jadi kita tunggu aja di episode 9 sebagai episode terakhir dari She-Hulk season 1 di MCU. Oke, kalau kalian punya teori liar apapun itu, tulis di kolom komentar di bawah sekarang juga, karena gue pengen tahu pendapat dari kalian seperti apa. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita @manangelo. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita, namanya Mario Boosted Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian udah membeli kaos official merchandise Mario Angelo. Kalau kalian ingin pre-order, langsung aja pre-order. Link WA-nya gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Tinggal pre-order aja, langsung kita proses orderan kalian. Buruan order karena banyak banget diskon dan persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Manangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!